Firman-Mu kekuatanku, dan Engkau yang ku percaya. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan, Engkau hadir. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita, dan sukacita. Itu adalah bekal kita masuk dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita menerima sukacita daripada Tuhan pagi hari ini, dan Tuhan akan melawat setiap kita. Amin. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Yes. Terima sukacita surga hari ini. Haleluya. Dahsyat kau Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di mana? Di tengah badai yang bergelora. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, yes, penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat,
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes Tuhan, sukacita surga nyata penuhimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga memenuhi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari masuk dalam hadirat-Nya. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau harapan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau harapan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita angkat tangan sembah Dia. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Ya Tuhan, Kau alasan ku menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah alasan kami hidup hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami dapat menangkap isi hati-Mu dan visi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara. Saya tetap percaya bahwa
saudara tetap bersemangat, saudara tetap bergairah, beribadah bersama-sama dengan seluruh isi rumah saudara. Dan saya yakin juga bahwa Tuhan Yesus tetap setia memelihara, menjaga kita apapun situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Nah saudara, ada banyak orang di dalam masa-masa yang tidak mudah seperti ini, maka mengubah juga atau merubah juga banyak hal, kesetiaan, kasihnya, kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi saya percaya dan saya yakin saudara ada di dalam pemeliharaan dan iman saudara terpelihara juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, dalam bulan ini kita belajar tentang visi, tentang janji Tuhan yang besar atau gambaran besar Tuhan bagi setiap kehidupan kita secara pribadi maupun juga untuk sebuah komunitas atau sebuah penggembalaan atau gereja. Nah saudara, kita tahu bahwa visi Tuhan itu besar, visi Tuhan itu luar biasa. Dan tanpa bimbingan, tanpa visi Tuhan, karena sasaran atau visi itu merupakan tuntunan juga saudara dari Tuhan. Tanpa itu maka dikatakan liar, maka hidup kita tidak akan bisa baik saudara. Sebuah keluarga pun perlu punya visi, sebuah perusahaan atau bisnis pun perlu punya visi. Nah visi itu adalah seperti arah, seperti goal, seperti sasaran. Dan saya yakin di dalam masa-masa yang tidak mudah pun visi dan janji Tuhan tetap sedang Tuhan tunjukkan kepada saya dan saudara. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya selalu mengatakan bahwa saya juga menjadi murid di dalam pengajaran dalam firman yang saya sampaikan atau kita akan sama-sama belajar. Mari berdoa, tidak seperti biasa. Setiap kali kita beribadah, mendengar firman, kita tidak seperti biasa saja, tapi minta Roh Kudus hadir, mendatangkan kekuatan yang baru, menyatakan kuasanya lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, saya memberi judul tentang penundaan, delay. Apa yang ada dalam benak saudara? Apa ada dalam pikiran saudara pada waktu mendengar kata penundaan, delay? Saya yakin sebagian besar akan berkata itu keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, saudara, apa itu penundaan atau delay, saudara? Ya, kita akan belajar. Saudara tahukah saudara bahwa janji Tuhan, visi Tuhan, antara di sini garis janjinya, visinya, keadaan kita di sini dan ini visi janji Tuhan, ada jarak ini yang menjadi proses sampai visi Tuhan, janji Tuhan, hal-hal besar penggenapan yang Tuhan janjikan itu terjadi, ada proses. Dan salah satu yang sering kali membuat kita atau banyak orang bahkan tokoh iman kemudian bisa mengalami hal-hal yang tidak seperti harusnya mereka rasakan atau mereka kerjakan adalah penundaan atau delay, saudara. Ya, penundaan apa itu, saudara? Tindakan atau gerakan yang melambat, sesuatu yang melambat, sesuatu yang kecepatannya berbeda. Ya, jarak waktu antara dua kejadian, sebuah kondisi keterlambatan. Kalau saudara lihat ada gambar, oh itu kita jadwal penerbangan, maka begitu kita lihat waktu kita mau terbang, apalagi kalau kita buru-buru atau kita harus menepati waktu, saudara, terus ada kata delay, biasanya kita akan sangat terganggu. Kenapa? Karena itu kondisi terlambat. Apa itu arti penundaan atau delay, saudara? Penyebab keterlambatan dari sesuatu yang diinginkan atau diharapkan. Pada waktu kita menginginkan atau mengharapkan, kita percaya ada janji Tuhan, ada visi Tuhan ke depan yang besar, dan kemudian ada penundaan, maka itu ada keterlambatan dari sesuatu yang kita inginkan atau kita harapkan. Apa arti berikutnya dari delay? Adalah pembatalan sesaat sebuah tindakan atau keputusan. Saya garis bawahi di situ kata pembatalan sesaat. Delay itu bukan batal total, saudara. Delay itu adalah pembatalan sesaat sebuah tindakan atau keputusan. Sebuah janji Tuhan, sebuah visi, hal besar itu waktu terjadi penundaan bukan berarti dibatalkan. Masih ingat 2 minggu yang lalu khotbah tentang Esther, ada waktu penantian sampai Esther betul-betul diacungkan tongkat raja kepadanya, saudara. Nah saudara, penundaan yang kita akan sama-sama pelajari ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, penundaan manusiawi, penundaan yang dikerjakan oleh kita secara manusia seringkali. Mari kita buka di 2 Samuel 20, saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 nanti. Mari baca bersama-sama.
kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Bayangkan saudara, kita sambil belajar sejarah, ini adalah suku Benyamin. Tapi Seba bin Bikri itu mengadakan perlawanan kepada Daud waktu itu, ya. Kalau sudah baca sebelumnya itu ada salah satu kisah yang sangat menyedihkan Daud karena Absalom putranya mengadakan pemberontakan kepada dirinya. Nah, ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu, masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Seringkali orang-orang yang seperti Seba bin Bikri ini ada di dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa ada orang-orang yang mengadakan demo, ya, ada demonstrasi, ada hal-hal kita tidak bisa. Seringkali mereka memakai atau menganggap bahwa keadaannya diperlakukan tidak fair, tidak adil seperti itu. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Itu Seba bin Bikri itu situasinya seperti itu. Nah, ayat yang kedua, lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Jadi ada sebagian orang yang meninggalkan Daud dan ikut si Seba bin Bikri. Tapi ada orang-orang dari suku Yehuda, perhatikan. Suku Yehuda, saudara nanti baca tentang satu suku ini, sudah luar biasa. Mereka tetap berpaut kepada raja, bahkan mengikuti terus Daud waktu itu. Nah, ayat ketiga, sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak menghampirinya. Jadi Daud tidak melakukan hubungan intim dengan para selirnya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Sedikit latar belakang dari ayat ketiga. Kenapa Daud tidak menghampiri, tidak melakukan hubungan intim dengan selir-selirnya, saudara? Karena mereka sudah dinodai oleh Absalom. Bayangkan, saudara. Nah, ada satu hal yang penting yang kita sedikit agak keluar dari konteks, saudara. Betapa bagi Tuhan, di mata Tuhan, kekudusan, kesucian di dalam satu kehidupan itu penting sekali. Lebih-lebih jika itu ada dalam sebuah kehidupan keluarga, pernikahan, saudara. Nah, Daud tidak menghampiri karena Absalom sudah mengerjakan itu terlebih dahulu. Bejat sekali dan sangat jahat sekali Absalom waktu itu. Nah, penekanan kita di ayat 4 dan ke-5. Berkatalah raja kepada Amasa. Siapa ini Amasa? Adalah orang kepercayaan Daud. Jadi pada waktu itu Daud katakan kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari kemudian menghadaplah lagi kemari. Ini keadaan darurat, saudara. Keadaan yang penting, keadaan yang sangat urgent di dalam kondisi kerajaan Daud. Dan dia mempercayakan Amasa untuk mengerahkan pasukan dari orang-orang Yehuda dan diberi waktu selama 3 hari. Apa yang terjadi di ayat yang ke-5? Mari kita perhatikan dan baca bersama-sama. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tapi ia menunda-nunda. Amasa delay, menunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Dan itu menjadi hal yang sangat fatal, saudara. Yang pertama, saudara, penundaan itu bisa dikerjakan oleh kita, oleh manusia. Ya, jenis penundaan yang pertama itu penundaan yang manusiawi. Kenapa sih ada orang-orang atau ada pribadi yang suka menunda, delay, suka delay gitu, saudara, suka menunda sesuatu yang harus kita kerjakan, kita tunda. Nah, alasan kenapa ada orang yang suka menunda adalah biasanya takut salah, takut disalahkan. Orang yang takut disalahkan dan takut salah biasanya kenapa, saudara? Takut didapati kelemahannya. Padahal, saudara, pada waktu kita ada di sebuah tugas dan tanggung jawab atau hal-hal yang penting yang kita kerjakan untuk sasaran yang lebih besar, it's okay kita mengalami atau melakukan hal yang tidak 100% benar. Justru itu kita diperbaiki, dibangun, tapi ada orang yang suka menunda karena seperti itu, gengsi. Tahukah saudara, orang yang gengsi itu adalah orang yang sombong sebenarnya. Kenapa? Takut didapati kelemahannya. Orang yang rendah hati itu tidak sensi, tidak takut pada waktu oke, saya ada kelemahan, saya ada kekurangan, mari kita perbaiki. Nah, orang-orang yang dipakai Tuhan, seringkali ada orang-orang yang lemah, orang yang banyak kekurangan, tapi mereka membuka diri untuk terus diperbarui, diperbaiki. Kenapa alasan berikutnya suka menunda? Tidak tahu.
atau tidak mau tahu. Ya. Segala sesuatu yang besar, entah itu visi, entah itu sasaran yang besar, perlu kita banyak mencari tahu, belajar. Menantikan Tuhan bukan berarti kita secara pribadi itu pasif, saudara. Visi itu harus dikerjakan dengan sesuatu yang aktif, dan kita tidak bisa hanya saya nggak tahu, kenapa nggak sampai di situ, nggak tahu, ya seperti itu. Nah, alasan berikut kenapa suka menunda seringkali, tidak ada reward. Ada mentalitas kalau nggak ada yang menguntungkan buat saya dan itu merugikan saya, dan itu tidak merugikan saya, ngapain juga saya mesti serius untuk mengerjakan satu hal untuk satu sasaran besar yang harusnya kita sampai di situ. Tidak ada yang lihat saya. Kenapa orang nggak mau kerjakan hal ini? Nggak ada yang lihat saya, nggak ada yang untungnya buat saya. Nah, alasan-alasan kenapa orang suka menunda seperti itu. Nah, penundaan, delay yang dikerjakan oleh manusia, dari faktor manusia itu tadi yang seperti Amasa, saudara. Udah urgent, udah penting, tetapi dia nggak kerjakan seperti yang Daud katakan, dan kita tahu akibatnya begitu fatal. Berikutnya alasan seringkali kenapa ada orang suka menunda, saudara. Ini bukan saya banget deh, saya nggak bisa, saya nggak cocok. Padahal saudara, sebuah visi yang besar, hal-hal besar, seringkali kita dipaksa untuk keluar dari kenyamanan kita, hal yang nggak biasa untuk kita kerjakan. Tapi Tuhan sedang dalam tanda kutip memaksa saya dan saudara untuk mengerjakan itu demi hal-hal besar di depan yang kita belum lihat, saudara. Masih ingat ketaatan itu step by step, seperti fokus kamera. Semakin kita fokus di satu titik, semakin jelas, semakin jelas. Semakin kita nggak fokus, semakin kita nggak melangkah step by step untuk mengerjakan dengan taat sesuatu yang ada hubungannya dengan visi dan janji Tuhan, semakin kita tidak mengerti dan tidak melihat. Lebih tertarik kepada yang lain, tidak fokus, saudara. Ini penting sekali. Nah, saudara, bagaimana atau tips memerangi kebiasaan menunda? Ini hal praktikal, hal praktis yang kita sama-sama belajar, saudara. Yang pertama, jangan digerakkan oleh mood atau perasaan. Saudara, perasaan itu hamba yang baik tapi tuan yang buruk. Bayangkan jika mood saudara sedang naik turun dan kemudian itu mempengaruhi kinerja, mempengaruhi cara kita kerja, cara kita belajar, cara kita bersikap, cara kita beribadah kepada Tuhan, maka akan sangat-sangat fatal. Kenapa, saudara? Perasaan akan mengikuti tindakan. Katakan sama-sama, 2, 3. Perasaan akan mengikuti tindakan. Kenapa seringkali kebiasaan menunda itu terjadi? Waktu saya dan saudara dikuasai dan digerakkan. Yang nyetir hidup kita itu mood dan perasaan. Yang kedua, tip memerangi kebiasaan menunda yang praktis, sudah membuang cara berpikir yang tadi itu. Itu nggak nguntungin kok. Itu nggak merugikan saya, toh juga saya nggak untung juga. Yang mindset yang salah, cara berpikir yang salah, tidak melihat gambaran besar dari visi dan pekerjaan janji Tuhan yang besar itu. Yang ketiga, saudara, tips masih banyak tapi ada beberapa saja yang kita sama-sama belajar. Jauhi, istilah saya, the power of kepepet. Nanti kalau udah kepepet baru kita mengerjakan semuanya, baru kita sibuk memperbaiki. Saudara, kalau engkau mau visi dan janji Tuhan itu semakin jelas, bimbingan Tuhan semakin jelas untuk kesasaran yang jelas, kita perlu bertindak step by step now. Sekarang kita harus punya sense of urgency. Apa itu sense of urgency, saudara? Sebuah perasaan atau sebuah keterdesakan untuk melakukan sesuatu. Sekalipun itu yang tadi saya katakan tidak menguntungkan, itu juga tidak merugikan, itu bukan saya banget, tapi ada urgensi, ada hal-hal yang penting. Nah, saudara, orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi visi Tuhan, ada janji-janji yang besar, ada sasaran yang besar, adalah orang-orang yang punya the sense of urgency ini. Bukan karena sesuatu yang dia dapat, bukan karena tekanan, tapi karena sebuah keadaan begitu urgent, begitu penting untuk dikerjakan. Dia adalah jawaban dan dia siap untuk mengerjakan itu. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, penundaan yang kedua itu bersifat ilahi. Artinya itu di dalam skenario yang diizinkan oleh Tuhan.
waktu saya berbicara dan berdoa persiapan untuk pelayanan ini, saudara, engkau yang sedang ada dalam kondisi ini, bahkan secara global, secara umum kita sedang ada di masa seperti delay, segala sesuatu ditunda, segala sesuatu gak bisa jalan. Dan bukan karena kesalahan saya dan saudara, dimanapun kau ada, mari tenggelamkan dalam firman Tuhan dan hadirat Tuhan pada saat ini. Izinkan Tuhan berbicara, menguatkan, menopang kembali iman dan roh saudara. Nah, penundaan ilahi ini saudara bukan karena kesalahan dan kelalaian kita, tapi diizinkan, istilah saya, dalam skenario Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, gembala kita yang agung itu adalah seorang sutradara yang luar biasa. Kita gak akan pernah tahu sampai nanti ending film cerita hidup kita. Bahkan ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan, even meskipun kita harus melewati hal-hal yang kita gak ngerti dan rasa sakit. Mari kita buka di Yohanes 11, kisah yang biasa tentang kematian Lazarus. Tetapi ada beberapa kalimat yang akan menjadi perhatian kita, stressing point. Yang pertama, ayat pertama dari Yohanes 11. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah minyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, yang diprotes itu kan minyak mahal, kasih aja ke orang miskin. Saudara, Tuhan layak terima yang terbaik dari apa yang saya dan saudara punya, saudara. Ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Saudara tahu bahwa Yesus mengasihi keluarga ini, saudara. Tuhan Yesus sayang. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ini gawat, saudara, ya. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Wow. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Catat di catatan saudara, sesuatu penundaan yang sifatnya di dalam skenario Tuhan bukan karena kelalaian dan kelemahan kita. Dikatakan di situ, selalu mendatangkan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apapun keadaan dan situasi dan kondisimu. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Itu yang tadi saya katakan. Nah, ayat 6 mari baca sama-sama, Saudara. Lihat baik-baik. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus penuh kasih, yes. Yesus mengasihi keluarga ini, yes. Tapi ayat yang ke-6 dikatakan, iya, yaitu Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, kalau saya dan saudara jadi Maria dan Marta, saudara, kita akan berpikir bahwa Tuhan gak sayang, Tuhan tidak memperhatikan. Tapi dikatakan situ bahwa itu penyakit tidak akan bawa kematian, tapi untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kondisi saudara, entah itu penyakit, entah itu keadaan, entah itu situasi yang tidak mudah, penundaan yang cukup berarti buat saudara. Tapi sejauh engkau ada di tangan Tuhan, penyakit itu, kesulitan itu, masalah itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya Tuhan sedang on the way untuk hidupmu. Nah saudara, a delay is not a denial from God. Penundaan itu bukanlah penolakan dari Tuhan. Saya ulang, penundaan bukanlah penolakan dari Tuhan. Waktu diizinkan ditunda, Tuhan gak nolak, saudara. Waktu saya naik pesawat dan harus delay, kan bukan berarti dibatalkan. Hanya ada keterlambatan yang justru mungkin melindungi saya waktu itu karena ada kerusakan secara teknis mesin pesawat atau apapun itu. Dan apa yang saya katakan saat ini saudara, penundaan itu bukanlah penolakan dari Tuhan. Orang-orang bisa diketahui kualitas hatinya pada waktu sebuah proses delay, penundaan. Sesuatu yang tidak mudah dalam jangka waktu panjang, gak sesuai yang diharapkan, akan terlihat sekali kasihnya, kesetiaannya, komitmennya. Sudah di perusahaan, di bisnis, di pekerjaan. Bagaimana kita menguji seseorang? Pada waktu sesuatu yang harusnya terjadi tidak terjadi, maka akan terlihat. Nah, saya ulang lagi, penundaan bukanlah penolakan dari Tuhan. A delay is not a denial from God. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, penundaan ilahi itu apa? Menghasilkan apa? Yang pertama, memperbesar kapasitas iman percaya kita. Pada waktu kita mengalami penundaan, masih ingat Esther harus ditunda itu, tapi dia tidak kehilangan kekuatan waktu itu.
Daud ada masa-masa dia cuma mengembalakan 2-3 ekor domba sebelum dia menjadi raja Israel. Justru memperbesar kapasitas iman percaya kita kepada Tuhan. Saya percaya di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi ini, kalau engkau benar-benar membangun hidupmu di dalam Tuhan, justru ini waktu kapasitas iman percaya kita diperbesar. Apa itu kapasitas, saudara? Kapasitas adalah kemampuan untuk menanggung, menahan sesuatu. Semakin besar kapasitas seseorang, maka semakin besar kemampuan, kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang tidak mudah, segala sesuatu yang sulit. Pertanyaan saya, bagaimana kapasitasmu saat ini dibandingkan sebelum pandemi, dibandingkan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu? Apakah kapasitasmu semakin diperbesar oleh kekuatan Tuhan? Saya berdoa Tuhan menjamah hidupmu saat ini. Yang kedua, penundaan ilahi memperbesar kapasitas daya tahan rohani kita. Waktu kita tetap setia, tetap kuat, kita sedang diperbesar daya tahan rohani kita. Orang-orang yang bertahan di masa sulit, tetap menabur sekalipun mencucurkan air mata, sambil nabur benih, sambil jadi saksi, sambil memberkati jiwa-jiwa. Dia akan menuai dengan sorak-sorai, bahkan ada lebih berkas-berkas, ada lebih 12 bakul, bahkan lebih dari itu. Yang ketiga, saudara, penundaan ilahi menghasilkan apa, saudara? Memperbesar kapasitas ekspektasi, pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan itu bahan bakar hidup kita, saudara. Kalau kita gak punya pengharapan, meskipun kita masih hidup secara jasmani, tapi kita mati. Pengharapan yang membuat kita bisa melihat visi Tuhan yang besar di depan, yang mungkin Tuhan janjikan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tuhan pernah janji ini, Tuhan sudah pernah melihatkan ini. Kalau engkau sudah menghadapi masa-masa yang sulit di dalam pernikahan, dalam keluargamu, Tuhan pernah janjikan bahwa engkau dengan seisi rumahmu akan melayani Tuhan. Pegang itu, perbesar ekspektasi pengharapanmu berdasar kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menguatkan di masa-masa yang sulit. Kekuatan saat penundaan ilahi, saudara, di mana letaknya? Mari kita buka di Habakuk 2 ayat yang ke-3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Kata penglihatan itu sebenarnya vision di dalam terjemahannya, saudara ya, yang asli. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Perhatikan ini, apabila berlambat-lambat, tuh kan? Apabila delay, sesuatu yang Tuhan janjikan, visi yang besar itu belum terjadi dan itu berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bertangguh itu tidak akan dilama-lamain gitu loh bahasanya, saudara. Dalam King James dikatakan, for the vision is yet for an appointed time. Bahwa janji Tuhan, visi yang Tuhan pernah berikan. Saudara, ada orang-orang yang sedang ditempatkan Tuhan secara khusus di kota ini, saudara. Makassar ada tempat di mana Tuhan akan membawa kemuliaannya bagi hidupmu. Saya mengalami itu. Berawal dari tidak nyaman di kota ini, tapi saya tahu saya mengasihi kota ini, hidup saya bagi kota ini. Dan kota ini menjadi kota di mana anugerah, kuasa Tuhan terjadi. Setiap kali saya bicara ini saya mau nangis, saudara. Ada orang-orang tertentu sementara saya menyampaikan firman ini, engkau sedang mengalami, menerima visi Tuhan bagi kota di mana engkau ada. Secara khusus, mungkin itu di Makassar, saudara. Nah, ada appointed time, ada waktu bahwa visi penggenapan itu akan terjadi, saudara. But at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, ya, kalaupun itu ditunda, bukan berarti dia tidak akan datang, saudara. Ingat, delay bukan pembatalan. A delay is not a denial from God. Because it will surely come, it will not tarry. Tidak akan ditunda-tunda. Ya, istilahnya, saudara, sekalipun terlambat bukan berarti tidak datang. Nah, saya mau tutup, saudara, sampai di akhir khotbah saya. Yesaya 40 ayat 31. Saya ingatkan ini kembali. Di dalam menanti visi Tuhan, visi itu juga bimbingan yang Tuhan berikan itu, saudara. Dikatakan seperti itu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jangan nantikan yang lain, nantikan Tuhan.
Bukan berarti kita pasif. Menantikan Tuhan artinya kita melekatkan diri kita, memperbesar ekspektasi pengharapan kita berdasarkan Kristus, korban Kristus, saudara. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. A delay is not a denial from God. Penundaan bukan penolakan dari Tuhan. Bangsa yang mendapat visi bimbingan dari Tuhan adalah bangsa yang kuat. Setiap orang yang mendapat visi tuntunan dari Tuhan di masa-masa penuh goncangan sekalipun, visinya jelas, sasarannya jelas, janji Tuhannya jelas, akan ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ambil waktu beberapa saat. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hidupmu. Mari redakan seluruh suara dari diri sendiri, dari pikiran, dari dunia ini. Izinkan Roh-Mu yang suci dan kudus itu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh Roh Kudus. Tuhan, kami sampai di akhir ibadah kami, tapi kami tahu bahwa penyertaan-Mu, bimbingan-Mu tidak berakhir sampai kapanpun, sampai Engkau datang kedua kalinya. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau akan terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu, setiap domba-domba-Mu. Karena domba-domba-Mu Tuhan, yang asli, yang genuine, itu yang akan dengar suara Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biar di masa-masa penundaan, delay ini Tuhan, mereka memperbesar kapasitas iman dan pengharapan kasih mereka kepada Tuhan. Karena penundaan bukan penolakan dari Tuhan. Jadikan kami bukan seperti Amasa. Jadikan kami orang-orang yang taat, orang-orang yang tetap mengerjakan dan melihat urgensi di setiap kondisi, di setiap keadaan, di setiap tempat dan situasi. Kuatkan yang ragu-ragu, kuatkan yang lemah saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya ada kelegaan, ada sukacita. Apa saja yang ditutup oleh iblis dibukakan oleh kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Kami tetap berdoa untuk kota dan bangsa kami, negara kami. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami melalui masa-masa yang berat. Dan Engkau yang akan mengangkat bangsa dan negara ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati gereja GBI Arauna di mana kami ada. Berkati gembala dan seluruh pelayan Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh didapati Tuhan setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari arahkan hati saudara untuk terima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Kalau engkau bersama-sama dengan keluarga, ajak mereka bersama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah kasih karunia yang besar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar hidup saya dan saudara menjadi berkat bagi banyak jiwa, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan penyertaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saya dan saudara dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita percaya katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.